Ini orang pebisnis apa penjudi ya? Orang yang sangat percaya diri ini bernama Masayoshi Son. Dia pernah menjadi orang terkaya di dunia selama 3 hari dan akhirnya dia mengalami kerugian 70 miliar dolar dalam semalam. Dia juga pernah mendapatkan pendanaan senilai 45 miliar dolar hanya dalam 45 menit meeting. Dan juga orang ini punya andil dalam banyak investasi terbesar yang pernah dibuat. Tapi banyak orang berpikir dia cuma seorang penjudi yang memperlakukan ekonomi dunia seperti kasino. Apa dia orang yang memang cerdas atau hanya beruntung? Kakek nenek Masayoshi Son berpindah dari Korea ke Jepang dengan cara bersembunyi di perahu nelayan kecil. Mereka tidak punya makanan dan tempat tinggal. Mereka juga nggak bisa bahasa Jepang. Kakek nenek sampai ayah ibu Masayoshi Son hidup sangat miskin dan susah. Mereka rela bekerja apa saja asal bisa mendapat uang. Mereka bekerja mulai beternak babi hingga menjual minuman keras ilegal. Semua mereka lakukan. Masayoshi Son kecil pun sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras sejak kecil. Karena kondisinya, Masayoshi kecil sering dibully teman-temannya, sehingga dia berjanji pada dirinya sendiri akan membuat hidupnya lebih baik. Pada saat beranjak dewasa, dia mulai membuat keputusan ingin menjadi pengusaha. Hal ini karena dia memiliki idola seorang sukses bernama Dan Fujita yang berhasil membawa McDonald's ke Jepang. Dia bercerita, saat muda dia berkali-kali nelpon ke kantor Dan Fujita, tapi selalu ditolak dengan alasan bahwa Dan sangat sibuk sehingga tidak bisa menerima teleponnya. Karena itu Masayoshi akhirnya terbang ke Tokyo dan mendatangi kantor Dan. Melihat kegigihan anak muda ini, Dan Fujita akhirnya mau menemui Masayoshi Son selama 15 menit dan memberinya nasihat. Di pertemuan itu, Masayoshi bertanya, bisnis apa yang harus dia mulai, dan Dan Fujita menjawab, komputer. Nasihat sederhana yang dipercaya Masayoshi lalu membuat dia terbang ke California, Amerika untuk belajar. Long story short, dengan usahanya yang sangat keras, Masayoshi Son berhasil lulus dengan sangat cepat. Setelah lulus sekolah menengah, dia belajar ekonomi dan computer science di California University. Tentunya saat kuliah dia semakin memerlukan banyak uang. Dan suatu hari dia bertanya pada temannya, apakah ada kerjaan yang bisa menghasilkan 10.000 dolar per bulan, tapi dia hanya perlu bekerja 5 menit per hari? Teman-temannya mentertawakan dan mengira dia sudah gila. Akhirnya, dia menemukan cara bahwa setiap hari dia akan berpikir 5 menit untuk menemukan penemuan baru, lalu mematenkannya dan menjualnya. Ide ini cukup berjalan, walaupun tidak semua idenya berhasil, tapi dari banyak penemuan yang diciptakannya ada beberapa yang sangat cemerlang. Akhirnya dia menciptakan metode kerangka berpikir yang sangat simpel, yaitu pertama dia akan memikirkan masalah apa yang bisa dia selesaikan, dan bagaimana solusinya. Contohnya, saat dia punya pensil bundar yang selalu menggelinding di atas meja, dia berpikir, pensil bentuk lain seperti persegi atau heksagonal akan menyelesaikan masalahnya. Lalu langkah kedua, dia bisa mencari perspektif atau sudut pandang berbeda. Seperti membuat benda besar jadi kecil atau membuat sesuatu yang berwarna merah menjadi putih misalnya. Dia punya ide membuat traffic light dengan bentuk berbeda, sehingga orang buta warna bisa tahu lampu mana yang menyala. Atau untuk mendapatkan ide, dia juga bisa mengkombinasikan hal-hal yang sudah ada. Seperti dia pernah menggabungkan radio dan tape untuk mendapatkan radio tape recorder. Dan akhirnya, dia membuat sebuah buku yang berisi 250 ide penemuannya. Dan penemuannya yang paling hebat adalah sebuah alat berukuran pocket size yang bisa menerjemahkan teks ke bahasa yang berbeda. Dan akhirnya dia berhasil menemukan partner seorang profesor yang bersedia membantunya membuat alat itu. Dia berusaha menawarkan produk itu ke banyak perusahaan. Saat melakukan proyek ini, dia juga membayar mahasiswa lain untuk menggantikannya kuliah. Kalau zaman sekarang bisa dibilang titip absen gitu ya. Sampai akhirnya setelah usaha yang sangat keras, perusahaan bernama Sharp mau membeli paten alatnya ini senilai 1,7 juta dolar. Jadi pada usia 19 tahun, Masayoshi Son sudah menjadi seorang milioner, jutawan di Amerika. Dengan uangnya, dia juga mulai menjadi pengusaha importir mesin dingdong dari Jepang ke Amerika untuk dipasang di bar dan restoran. Hanya dalam 6 bulan, dia berhasil menjual lebih dari 350 mesin dan menghasilkan keuntungan lebih dari 1 juta dolar. Dia bekerja sangat keras, sampai kurang tidur, tapi dia merasa sangat menikmati proses ini. Sampai akhirnya ketika dia lulus kuliah, dia kembali ke Jepang karena sudah janji kepada ibunya. Masayoshi Son menggunakan uang yang dihasilkan di Amerika untuk membangun usaha di Jepang. Dia memetakan 40 bisnis potensial yang bisa dijalankan di Jepang. Dia menganalisa peluang dan akhirnya dia menemukan bahwa yang paling potensial adalah mendirikan usaha software komputer. Dan akhirnya dia mendirikan SoftBank. Padahal saat itu di tahun 80-an, industri komputer masih sangat awal di Jepang.
Tapi dia merasa sangat optimis terhadap peluang industri ini di masa depan. Selain analisanya pribadi, dia juga masih ingat nasihat mentornya dahulu agar dia fokus bisnis komputer. Dia percaya SoftBank bisa menjadi perusahaan software komputer terbaik di Jepang. Walaupun dia tidak punya pengalaman sama sekali di bidang perangkat lunak, saat memulai dia mempekerjakan 2 karyawan untuk membantunya. Dan suatu hari dia berkata pada mereka bahwa SoftBank akan menjadi perusahaan bernilai $1 miliar. Tapi 2 karyawan itu tidak percaya dan menganggap Masayoshi Son itu gila, lalu segera berhenti dari SoftBank. Pada awalnya, SoftBank sangat kesulitan mengenalkan produknya. Mereka membuat banyak majalah yang berisi produk mereka, tapi pasar belum juga merespon dengan baik. Banyak orang menyuruh Masayoshi untuk berhenti karena mereka takut Masayoshi akan kehilangan seluruh uang yang telah susah payah dia kumpulkan. Tapi, Masa tidak peduli dan terus melanjutkan bisnis ini. Dia terus menambah dana investasi ke SoftBank dan berjuang dengan gigih. Sampai akhirnya usaha dan pengorbanannya membuahkan hasil. Di awal 1990-an saat tren komputerisasi naik, SoftBank panen hasil di saat itu. Sampai akhirnya sebuah kabar buruk diterima Son. Dia didiagnosa menderita hepatitis kronis dan dia harus terbaring lama di rumah sakit tanpa tahu kepastian kapan dia bisa sembuh. Dia sangat sedih. Baru saja merasakan kesuksesan usahanya, sekarang dia harus berjuang untuk hidupnya. Padahal saat itu putrinya baru berusia 1 tahun dan istrinya sedang hamil anak keduanya. Ditambah lagi, dia baru saja mengambil pinjaman dari bank untuk membesarkan bisnisnya. Kalau bank tahu dia sakit, pasti bank akan membatalkan pinjamannya. Jadi dia harus berusaha agar semua terlihat baik-baik saja. Dia harus tetap bekerja normal walaupun sakit. Tapi untungnya dia berhasil melalui penyakit ini dan kembali sehat. Tapi hal ini membuat dia lebih terpacu lagi agar membuat lebih besar dan lebih cepat untuk berpacu dengan waktu. Di pertengahan 90-an, SoftBank memiliki 800 karyawan dan punya pendapatan $1 miliar. Dia sangat sukses di bidang usaha distribusi perangkat lunak hingga IPO, tapi itu nggak cukup untuknya. Dia punya visi yang jelas bagaimana teknologi akan mengubah dunia. Karena itu dia mulai berinvestasi di banyak perusahaan teknologi yang lain. Dan mulai terkenal karena dia sangat berani membuat taruhan bisnis. Contohnya, saat dia berinvestasi di Yahoo senilai $40 juta dan saat IPO Yahoo bernilai $808 juta. Ini membuat SoftBank panen keuntungan hanya dalam beberapa bulan. Tapi, Masayoshi Son tidak menikmati uang itu. Dia terus memutar dan menginvestasikan kembali keuntungan yang dia dapat. Sampai di pertengahan 90-an, bisnis utama SoftBank tidak lagi menjual produk, tapi menjadi venture capital. Jadi, dia membeli banyak perusahaan teknologi yang dia percaya memiliki potensi bagus ke depannya. Di tahun 98, dia memasukkan $400 juta ke E-Trade hanya dalam 1 kali meeting dengan pendirinya. Dan di akhir tahun 90-an, Son sudah berinvestasi $3 miliar di 800 perusahaan tech startup. Kesibukan Masayoshi Son adalah mencari peluang baru. Dia bertemu 200 pengusaha setiap 3 bulan untuk menemukan potensi besar lainnya. Pastinya nggak semua investasinya sukses. Lebih banyak yang gagal. Tapi dia punya prinsip satu kemenangan besar dapat menutupi banyak kegagalan kecil yang dilakukan sebelumnya. Dan itulah yang terjadi di tahun 2000. SoftBank dianggap venture capital terbaik sepanjang masa. Setelah menemukan sebuah perusahaan internet China bernama Alibaba. Awalnya, pendiri Alibaba Jack Ma mengatakan bahwa dia tidak butuh investasi. Too much God, sometimes I lose a lot of money. I know. Tapi Masayoshi Son gigih meyakinkannya. Walaupun saat itu Alibaba baru memiliki beberapa karyawan, Son percaya Alibaba memiliki potensi besar di masa depan. Padahal saat itu Jack Ma nggak punya bisnis plan dan masih nol revenue. Tapi Son sangat optimis melihat kegigihan dan potensi Jack Ma. Akhirnya mereka sepakat SoftBank berinvestasi $20 juta. Dan akhirnya Alibaba sekarang bernilai lebih dari $70 miliar. Di tahun yang sama, dia juga melakukan investasi yang sangat besar ke ratusan tech company di seluruh dunia. Karena dia percaya, internet dan teknologi adalah masa depan yang akan mengubah dunia. New York Times menyebut Masayoshi Son sebagai Bill Gates-nya Jepang. Tapi ternyata di pertengahan 2000-an, Masayoshi Son berhasil melewati Bill Gates sebagai orang terkaya dunia. Tetapi nggak lama setelah itu terjadi .com bubble burst. Banyak perusahaan hancur. Market crash dan menyebabkan Masayoshi Son kehilangan $70 miliar. Dan ini adalah kerugian investor tunggal terbesar dalam sejarah. Apa hal ini akan membuat Son trauma? Ternyata tidak. Ini yang malah membuat Son mengambil lebih banyak resiko dan taruhan lagi di dekade berikutnya. Dia sering diibaratkan sebagai trader Wall Street yang kelebihan uang untuk dihabiskan. Di tahun 2001, Masayoshi berhasil masuk bisnis broadband di kantor telekomunikasi pemerintah Jepang. Dia berkata, kalau mereka nggak menolongnya, dia akan menuangkan bensin dan membakar dirinya. Wow. Akhirnya tercapai kesepakatan, dan Masayoshi meluncurkan layanan broadband di Jepang dengan setengah harga pesaing. Walaupun harga ini membuat SoftBank mengalami kerugian yang sangat besar,
Tapi dia percaya di masa depan SoftBank akan memperoleh keuntungan dengan menawarkan layanan tambahan. Padahal dia sendiri nggak tahu kapan bisnis ini akan mulai menghasilkan keuntungan. Strateginya dimulai dengan membagikan modem gratis di seluruh penjuru kota. Dia hanya berfokus kepada pertumbuhan yang cepat dan mendapatkan market share yang besar. Dia percaya dengan hal itu keuntungan akan otomatis datang belakangan. Di tahun 2007, Masayoshi Son mulai melihat keyakinannya akan menjadi gelombang besar berikutnya. Apalagi didukung perpindahan orang dari komputer ke mobile phone. Masayoshi Son memberitahu Steve Jobs, dia berpikir mengenai mobile phone yang mirip komputer mini. Tapi Steve Jobs berkata bahwa Apple sudah mengerjakan hal serupa. Apple sudah membuat iPhone dan Masayoshi sangat tertarik mendapatkan hak eksklusif untuk menjual iPhone di Jepang. Steve Jobs berkata iPhone masih dalam tahap pengembangan, tapi Masayoshi sangat antusias. Dia meminjam uang di bank dan langsung membeli Vodafone Jepang dengan harga $20 miliar untuk mensupport iPhone di Jepang nantinya. Dan akhirnya karena kegigihannya, Masayoshi mendapatkan hak untuk menjual iPhone di Jepang. Dan masyarakat Jepang ternyata menerima iPhone dengan sangat baik. Apalagi untuk mendongkrak market share, Masayoshi memberikan harga yang sangat spesial untuk pelanggannya. Dan dia masih meneruskan investasinya di perusahaan teknologi seperti perusahaan robotik. Masayoshi Son sering berbicara mengenai visi 300 tahun ke depan. Bagaimana di masa depan, SoftBank akan menjadi perusahaan telepati yang bahkan bisa membuat manusia bicara dengan hewan. Wadaw. Walaupun dia telah memiliki banyak pencapaian luar biasa, Masayoshi Son masih menginginkan sesuatu yang lebih. Ambisinya sangat besar. Tapi nggak jarang dia melewatkan beberapa kesepakatan investasi yang dia inginkan dan memiliki potensi besar karena dana investasinya masih berada di perusahaan yang lain. Beberapa kesempatan emas yang dilewatkan salah satunya adalah ketika dia meeting dengan Jeff Bezos dan mencapai kesepakatan untuk berinvestasi di Amazon pada saat awal. Tapi sayangnya dia nggak dapat menyediakan dana sesuai kesepakatan sesuai waktu yang dijanjikan. Dan akhirnya kesepakatan potensial itu batal. Dari hal ini dia jadi sadar bahwa dia harus memiliki dana siap invest yang sangat besar agar dia selalu ada dana ketika ada peluang bagus. Dan dia memiliki visi mengumpulkan dana investasi $100 miliar. Banyak orang kembali berpikir ini adalah ide gila. Tapi ternyata keajaiban datang dari Saudi Arabia. Arab merupakan negara yang kaya karena minyak. Tapi karena perkembangan zaman, kondisi minyak pun mulai terancam karena dunia mulai masuk ke era renewable energy. Jadi mereka harus mulai beralih dari ketergantungan terhadap minyak. Putra mahkota Arab Muhammad bin Salman ingin Arab berinvestasi ke bidang lain untuk masa depan. Dan akhirnya karena melihat track record Masayoshi Son, mereka ingin masa membantu mereka menemukan raksasa teknologi besar berikutnya. Pada saat meeting di Arab, Masayoshi mengubah dana yang dia minta dari $30 miliar menjadi $100 miliar. Dan ternyata dalam meeting 45 menitnya di Arab, Son berhasil mendapatkan pendanaan awal $45 miliar. 45 minutes, $45 billion. Okay, sorry. Okay, I apologize. Dan dia juga mengumpulkan banyak dana dari Abu Dhabi dan dari beberapa perusahaan besar seperti Apple, Foxconn, dan masih banyak lagi hingga dia berhasil mengumpulkan $100 miliar. Dia menginvestasikannya untuk bidang artificial intelligence karena dia percaya teknologi AI merupakan masa depan. Dulu dia benar tentang komputer dan software, lalu tentang smartphone dan internet, dan sekarang dia percaya berikutnya adalah era AI. Menurutmu gimana? Nggak hanya sisi baik, tapi Masayoshi Son juga dipercaya memiliki banyak kontroversi. Seperti dia dipercaya sebagai penyebab extremebubble.burst.com. Hal itu karena dia sering membuat keputusan berinvestasi sangat besar dengan cepat, seakan-akan tanpa pertimbangan matang. Seringkali investasi yang terlalu besar ini membuat sebuah perusahaan jadi bertindak ngawur. Selain itu, dia juga dianggap melakukan investasi sangat besar dengan tujuan menghabiskan dana pesaingnya. Bahkan ketika ada perusahaan yang menolak investasinya, dia mengancam akan berinvestasi di perusahaan kompetitornya. Tapi ternyata dia tetap saja berinvestasi di perusahaan yang saling berkompetisi. Selain itu dipercaya Masayoshi juga seorang whale yang sering mendapatkan keuntungan dengan menjadi market maker. Dengan uangnya yang sangat banyak, dipercaya dia bisa menggerakkan market. Tapi di balik semua kontroversinya, dia merupakan salah satu orang yang mengubah dunia dan memiliki passion yang sangat besar di bidang teknologi. Dan yang bisa kita pelajari dari Masayoshi Son adalah punya mimpi besar dan membuat rencana jangka panjang. Sejak muda, dia telah memiliki visi jangka panjang untuk dirinya sendiri. Dia punya rencana memulai perusahaan di usia 20 tahun, membangun kekayaan di usia 30 tahun, melakukan diversifikasi dan mengembangkan asetnya di usia 40 tahun, menyelesaikan semua hal di usia 50, dan di usia 60 mulai menyerahkan ke generasi berikutnya. Tapi, teka-tekinya masih sama.
Apakah Masayoshi Son adalah seorang investor dan pengusaha paling cerdas dan memiliki kemampuan prediksi masa depan? Ataukah dia cuma seorang penjudi yang beruntung? Menurut pendapat kamu gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, jadi kita bisa diskusi di kolom komen. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. I'm Aldo Adela. Ciao.